Lamine Yamal. Di usianya yang baru 17 tahun, ia sudah membuat semua orang takjub dan terpesona kepadanya. Pesepak bola berusia 17 tahun yang bermain seperti sedang dalam masa keemasannya. Pesepak bola berusia 17 tahun yang sudah menjadi wajah Barcelona. Pesepak bola berusia 17 tahun yang sudah menjadi bintang timnas Spanyol. Lamine Yamal melakukan hal-hal yang tidak dilakukan Messi, Ronaldo, dan bahkan Neymar di usianya. Namanya sudah menjadi hal yang patut diperbincangkan di dunia sepak bola saat ini. Ia benar-benar menguasai dunia, dan rasa-rasanya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Ketika Anda benar-benar menonton aksi-aksinya di layar kaca, maka Anda mulai memperhatikan sesuatu. Cara ia menggiring bola, cara ia melewati bek lawan, cara ia menarik gravitasi dan permainan ke arahnya di saat-saat penting. Semuanya mulai terlihat sedikit terlalu familiar. Dalam video ini, kita akan menyaksikan salah satu pemain paling berbakat yang pernah ada di dunia sepak bola, serta hal-hal menakutkan yang tak seorang pun menyadarinya. Mari kita simak. Apa yang Lamine Yamal tunjukkan kepada kita musim ini, belum pernah dilakukan sebelumnya, setidaknya untuk pemain yang baru berusia 17 tahun. Lihat saja gol-gol yang dicetaknya di semifinal Liga Champions, atau gol dan assist yang ia buat untuk memenangkan pertandingan melawan Espanyol. Ia benar-benar mempersembahkan trofi kepada Barcelona di usianya yang ke-17, dan itu menunjukkan bahwa ia istimewa dan seorang jenius. Sementara itu, talenta muda lainnya seperti Endrick atau Esteva Willian masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Di usianya yang baru 17 tahun, bocah ini tidak hanya bertahan di level teratas, melainkan ia mendikte permainan, dan tampil di panggung-panggung terbesar sepak bola. Di perempat final dan semifinal Liga Champions, ia mencetak gol. Begitu pula di semifinal di kejuaraan Eropa, dan gol-golnya di laga El Clasico. Ini jelas belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika kita bandingkan, di usia 16 tahun Lionel Messi masih di akademi. Cristiano Ronaldo bahkan belum memulai debutnya secara profesional. Dan Neymar Junior, ia masih bermain sepak bola pemuda di Brasil. Namun bagi Yamal, ia sudah melakukan semuanya. Anda perlu memperhatikan bagaimana ia bergerak di antara garis pertahanan. Cara ia memanipulasi bola serta ketenangannya, itu seperti sepak bola yang terjadi dalam gerakan lambat di sekelilingnya. 1 menit ia memeluk garis sentuh, menit berikutnya ia mengupas hingga 3 bek di bagian dalam seperti ia bermain dengan 5 pemain di lapangan. Namun tahukah Anda, ketika kita melihat kembali satu foto di tahun 2007 silam, semuanya mulai masuk akal. Hampir 17 tahun yang lalu, pesepak bola legendaris Lionel Messi berpose dengan seorang bayi kecil. Siapa yang bisa menduga bahwa 16 tahun kemudian bayi itu akan tumbuh menjadi seorang Lamine Yamal, dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kejuaraan Eropa tahun lalu. Rasa-rasanya momen itu seperti takdir. Anggap saja, ini pemindahan kekuasaan dari seorang pemain hebat ke pemain hebat lainnya. Anda bisa melihatnya saat ia masih kecil di La Masia. Namun, itu saja belum cukup jika Anda melihat statistiknya. Ia memecahkan lebih banyak rekor ketika berusia 17 daripada yang dilakukan Cristiano Ronaldo, bahkan Lionel Messi. Namun yang lebih mengerikan, ia membuatnya seolah-olah terlihat mudah dan membuat semua orang terpana. Kita pun terobsesi dengan itu, karena saat ia menyentuh bola, apapun bisa terjadi. Namun, disinilah segalanya mulai terasa sedikit terlalu familiar. Karena seperti halnya Yamal yang memecahkan rekor, memukau para bek, dan menulis ulang sejarah sepak bola, kita pernah melihat momen ini sebelumnya. Dan terakhir kali dunia merayakan seorang remaja dengan cara ini, kita menyaksikan kisah tragis seorang pangeran yang tidak pernah menjadi seorang raja. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan melihat sesuatu yang mencolok. Gaya bermain Lamine Yamal sama seperti Neymar. Pertunjukannya, ekspresinya, dan kekacauannya. Ia dipuja dengan cara yang sama seperti Neymar dulu. Yamal tidak hanya ada di sana untuk mengoper, dan bergerak bersama tim. Ia ada di sini untuk menghibur, menggetarkan, dan membuat Anda merasakan sesuatu setiap kali ia menyentuh bola. Ia bermain dengan ritme, dengan tantangan, dan dengan ketenangan. Anda dapat melihat kemiripannya dengan jelas. Gerakan mundur,
Umpan tanpa melihat, gol yang mustahil dan itu semua adalah seni. Namun kemiripannya tidak berhenti di situ. Yamal tidak pernah menghindar darinya, dan ia mengatakannya sendiri bahwa Neymar adalah idola sekaligus inspirasinya. Cara ia berdiri sebelum menghadapi lawan. Cara ia tersenyum sebelum melakukan sesuatu. Cara ia memperlakukan para pemain bertahan mirip seperti Neymar dulu. Mungkin yang paling menakutkan dari semuanya, Lamine Yamal mengikuti jalan yang sama. Ia memiliki gaya rambut dan gaya yang sama. Selain itu, ia juga sudah mendapat perhatian global, sampul majalah, dan bahkan mendapati julukan pewaris tahta. Dan disinilah semuanya mulai menakutkan, karena kita telah melihat cerita ini sebelumnya. Dan dengan Yamal, kita mungkin menyaksikan kisah yang sama tetapi di garis waktu yang berbeda. Apa yang dilakukan Messi dan Ronaldo selama era mereka? Maka Anda harus menjadi alien yang lebih hebat untuk menandingi atau bahkan mengalahkannya. Tetapi pada kenyataannya, Neymar memiliki ide sendiri yang diperlukan untuk melampaui mereka. Disitulah hal ini menjadi menakutkan. Ketika Anda mulai menguraikan karir Neymar hingga ke kebiasaannya, keputusannya, polanya, maka Anda mulai melihat sesuatu yang sekarang terasa agak terlalu dekat dengan sosok Lamine Yamal. Ketika Neymar datang ke Barcelona, ia benar-benar tampak siap untuk menguasai dunia. Namun, itu adalah timnya Messi. Jadi tidak peduli seberapa hebat Neymar, maka ia tidak akan pernah menjadi nomor satu di Barcelona. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi, mengejar sorotan baru, mengejar kisahnya sendiri hanya untuk berakhir di PSG di bawah sorotan yang lebih besar. Namun karena ia sangat mengagumi Neymar, Anda bisa mengerti mengapa hal itu menakutkan. Kepindahan Neymar ke PSG merupakan salah satu transfer finansial terbesar dalam sejarah sepak bola. Dan di balik kecintaannya, kesepakatan itu menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Neymar tidak hanya menginginkan mahkota, tetapi ia juga menginginkan uang. Untuk Yamal sendiri, ia belum sampai di sana lantaran masih remaja. Namun dalam sepak bola, hanya dibutuhkan satu langkah yang salah, dan satu pilihan yang buruk untuk kehilangan segalanya. Jika Anda terpengaruh sedikit saja oleh nasihat yang salah, maka semuanya mungkin akan berakhir. Dan sayangnya bagi Neymar, ketika ia memilih uang daripada karirnya, itu justru menjadi awal dari akhir dalam perjalanan karirnya. Dunia kini tidak membutuhkan anak ajaib yang gagal lagi, juga tidak membutuhkan cerita tentang apa yang mungkin terjadi. Karir yang ditentukan oleh kelelahan, tekanan, dan cedera sebelum mencapai puncaknya. Yang dibutuhkan Yamal saat ini bukanlah lebih banyak pujian, melainkan yang ia butuhkan adalah waktu. Waktu untuk membuat kesalahan, atau waktu untuk terus berkembang. Lantas, ia membutuhkan pelatihan yang memprioritaskan perkembangannya daripada statistik pertandingannya. Ia membutuhkan rekan setim yang melindunginya dan mentor yang mengajarinya. Dan yang terpenting, ia membutuhkan sistem yang tidak memperlakukannya seperti merek bahkan sebelum ia selesai menjadi pemain. Karena bakat seperti ia tidak sering muncul. Dan ketika itu muncul, kita punya dua pilihan. Kita melindunginya atau memanfaatkannya. Kita membiarkannya berkembang atau kita mencekiknya dengan harapan kita. Meskipun kita terpesona dengan bakatnya, kita perlu melindungi perjalanan karirnya karena bagian yang menakutkan mengingatkan kita pada sosok Neymar. Itulah opini singkat tentang Lamine Yamal, dan hal-hal menakutkan yang mungkin saja terjadi pada karirnya. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu opini menarik lainnya di video selanjutnya.